Setelah sampai di Jakarta, gue ketemu abang gue nih, kakak sepupu, Nick namanya, Oke. Nick Islan. Nick ya Islan. kan? And Dia then- kan emang dia kan udah foto duluan. Kan? Ah. Nah dari situ gue diajarin lah, gini loh foto lo, gini loh. Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu nih guys. Temen gue kenal dia itu di Bali. Dia itu adiknya sahabat gue. Razak, perkenalkan. Halo. Normal. Nama saya Razak Iskarnenziko. Saya dibawa Bang Bibit kesini untuk podcast. Sehat Maman? Sehat, alhamdulillah. Gimana kemarin? Capek? Parah ya? Kecapean sih, cuman agak sedikit parno. Parah ya? Iya. Siapa tahu COVID ya kan? Iya. Tes udah kan, swab udah, rapid tes udah ya kan? Aman ya dia. Aman. Boleh kesinian Maman? Dikit? Boleh. Oke, siap Maman. Gue mau nanya-nanya nih Maman. Boleh. Lo ini anak rantau nih guys. Nah, makanya banyak pertanyaan yang pengen gue tanya sama dia. Kenapa sih Zak? Lo tuh terjun di dunia fotografi, ya kan? Ya sekarang yang tahu di teman-teman di IG gue kan, gue sering posting sama lo, story bareng lo. Lo juga ngelola studio gue sekarang, ya kan? Awal mulai lo suka fotografi itu gimana sih, Maman? Jadi gini. Gimana? Dulu itu gue suka mulai dari SMA sebenarnya. Gitu. Ya, dulu kamera pertama itu kamera kakak gue, kayak kamera digital gitu, tau kan, yang kecil segini. And then dari situ gue gue ngerokok santai. Iya, gue juga ntar mau ngerokok. Terus udah gitu gue mulai kulik lah ini kamera kan. Ternyata gue suka nih, ada ketertarikan sama foto, ya kan. Nah nggak lama dari situ gue ke Jakarta tuh untuk main. Untuk main rencananya, karena waktu itu kan gue baru selesai sekolah kan. Udah gitu setelah sampai di Jakarta gue ketemu abang gue nih, kakak sepupu, Nick namanya, Nick Islan. Dia kan emang dia kan udah foto duluan. Kan? Nah dari situ gue diajarin lah, gini loh foto lo, gini loh. Oh gitu. Sampai akhirnya sebelum ke fotografi ya, tapi ini ya, gue kerja dulu ke Bandung nih. Gue kerja di Bandung terus sampai stuck gue di sana. Gue udah stuck di sana, gue keluar dari situ, gue bingung mau ngapain lagi ya kan. Gue tuh mikir apa sih yang gue bisa lagi gitu. Paling enggak apa sih yang gue suka gitu kan. Gue ngobrol lah sama Bang Nick kan. Ya udah sampai akhirnya kenapa nggak motret aja. Ternyata motret pun bisa jadi cuan. Iya. Lo pas di Bandung ngerjain apa aja Maman? Gue pas di Bandung itu gue megang barbershop. Barbershop. Iya, namanya Trix Barbershop. Oh jadi lo pas ketemu gue bawain ini ya. Nih bang, cobain. Iya, gitu. Nah itu, tapi sekarang udah tutup sih tempatnya. Ya udahlah ya, gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah gue ngelamar tuh di tempat lo itu kan. Dan portfolio gue waktu itu landscape coy. Jadi gue itu kerja di tempat kayak fashion e-commerce gitu kan. Sebutinnya nggak apa-apa. Iya di Berry Benka itu. Terus gue ngasih portfolio landscape. Itu sampai pas di interview itu sampai orang yang wawancara gue itu karena sampai lirik-lirikan gitu. Saking ini orang gimana sih, terus gue bilang sama dia kan, saya mau belajar di sini. Terus nggak lama dapat panggilan tuh, udah mulai kerja kan. Tadinya mau langsung dites di atas, cuman sampai di atas produk udah habis kan. Tapi waktu itu gue bukan untuk menjabat untuk sebagai fotografer, untuk jadi asisten. Jadi awalnya asisten dulu tuh gue tuh. Iyalah, semuanya juga selama 6 bulan gue jadi asisten. Akhirnya masih magang kan. Itu gue masih inget banget tuh, saking gue pengen belajarnya. Waktu itu gue dibayar satu hari itu cuma 50.000 waktu itu. Dan waktu itu gue belum ada motor di sini ya kan. Gue pakai Gojek bolak-balik kantor. Itu gue nombok banget. Di situ tuh gue ongkos gue aja 80.000 gitu kan. Makanya gue ya udah deh demi belajar. Gue kan emang niatnya belajar kan di situ kan.
Soalnya pas gue ke Bali, gue ketemu dia nih guys di Bali. Habis itu gue jujur aja ngeliat nih anak ada potensi lah. Dia tiba-tiba sampai kamera gue nyebur kan di pantai dobol. Iya. Ingat tuh gue tuh. Itu yang 7D ya? 7D. Habis guys pokoknya. Nyebur di pantai, tahu dobol banget pokoknya. Demi ini ya. Demi konten, demi foto. Tapi hasilnya bagus dan kamera gue selamat sih. Waktu itu. Untungnya gitu. Terus yang bikin lo tertarik nih kerja di Jakarta tuh apa sih, Maman? Oh, jadi gini. Setelah gua di BNK itu, karena itu kan objeknya itu kan orang ya. Biasanya kan gue di foto di Bali itu landscape gitu doang kan. Gue mulai tertarik tuh, ternyata ada yang beda. Kayak gue harus gimana cara ngedireksi model. Itu yang gue pelajarin kan. Ngedireksi model. Jadi banyak sih sebenarnya yang gue pelajarin di kantor itu. Jadi gue ngelihat CV-nya dia. Istilahnya kan gue yang mengajak dia. Zak, hijrah lah ya kan. Hijrah lah ke Jakarta. Soalnya gue tahu dia di Bali tuh gimana, gue tahu. Bandel banget guys. Tapi gue makasih sama dia. Dia tuh nunjukin tempat-tempat yang orang yang nggak tahu pantai bagus kayak apa. Nih jagonya. Lo kalau ke Bali calling dia, ntar IG-nya ada di sini nih. Calling dia pokoknya. The best pokoknya tempat-tempatnya. Terus gimana? Jadi, lupa sorry. Jadi pas gue nerima CV-nya dia nih, gue sampe nelponin. Zak, emang di Cirebon tuh nggak ada apa tempat foto? Tempat ini. Gila, CV jelek guys. Iya. Jadi waktu itu emang gini, Mama. Gimana ceritain coba. Di Cirebon itu berapa tahun lalu ya? Yang berapa tahun lalu deh, yang sekarang aja itu masih jauh lah sama Jakarta. Jauh banget maksud gua. Jadi ya kenapa gua nggak belajar di Jakarta aja gitu loh. Enggak, lu bikin CV-nya di Cirebon tuh kan lama. Gua suruh lu foto ngirim CV ke BRI. Itu kan lama prosesnya kan, sampai gua ngamuk-ngamuk kan. Itulah gua cari. Jadi di Cirebon itu ada namanya tempat foto untuk yang foto kayak KTP gitu loh. Itu kan untuk dimasukin ke CV kan. Tutup tuh, udah. Terus lama lagi katanya bukanya tanggal sekian gitu kan, jam sekian. Pas udah hari-harinya motor gua pakai ngadat ya kan. Beneran ini motor gua ngadat kan. Wah, anjir gimana nih? Akhirnya gua ke bengkel dulu dan untungnya sampai sana masih ada orangnya. Jadi ya udahlah, dapet lah tuh. Makanya itu agak lama. Jadi gue bingung juga kan, anjir gimana nih ya kan. Kamera nggak ada, gue nggak punya kamera. Maksud gue kalau gue punya kamera kan bisa minta fotoin teman lah gitu kan. Jadi gitu. Terus sesampainya di Jakarta, apa sih yang lo lakuin untuk kerja pertama kali? First kerja di kantor besar. Itu BNK. Iya, I know itu BNK. Apa yang lo lakuin sih? Kayak bukan masalahnya lo kerja di BNK gitu. Gue nanya yang di Jakartanya kan. Lo proses lo hidup untuk, kan lo dibayar cuma 50.000 kan sehari. Nah prosesnya itu gimana men? Oh itu emang awal-awalnya pahit sih kalau gue bilang ya. Pahit ya? Ya pahit lah, 50.000 gue gojek 80.000. Cuman karena ya gue pikir untuk belajar aja. Jadi hitung-hitung gue kuliah tapi bayarnya dikit nih, ya kan. Ketimbang gue harus kuliah, itu menurut gue merluin lebih banyak biaya. Tapi kan lo dapat ilmu. Ya, maksud gua jadi kerja Sabtu Minggu di luar udah cuannya banyak. Benar, iya. Jadi gua bisa kayak gitu. Jadi daripada gua kuliah mendingan langsung praktek deh ya. Gua. Jadi gua pernah bilang gini guys sama si Maman Razak ini, ilmu itu sangat mahal. Benar. Ilmu itu sangat mahal. Terus ya lo di kantor asisten, di luar kantor lo fotografer. Benar. Awalnya gue gimana ya, kayak asisten ya udah deh, itu boro-boro gue pegang kamera berapa bulan itu kan. Ya cuma nyiapin doang. Tapi emang kondisi kantor waktu itu emang sibuk banget. Jadi gue masuk aja baru berapa minggu itu udah mulai lembur, mulai bulan puasa itu kan. Yang mulai bulan puasa sampai jam 9 gitu. Iya, yang akhirnya
Jadi bener-bener nggak bisa buat ada waktu keestokan. Jadi di kantor kita ini dulu kalau misalnya selesai cepet nih, ada waktu untuk bikin portfolio, ya kan. Nah waktu itu tuh bener-bener nggak ada. Jadi gue cheers dulu dong. Cheers dulu. Terus ceritain. Jadi waktu itu tuh ya bener-bener Belum habis. Harus habis banget. Habis ya. dong. Jadi ya waktu itu ya bener-bener gue kerja cuman kayak gulung kabel. Cuman gue nggak tahu nih sebenarnya ini gue bakal belajar apa sih. Udah 6 bulan itu selesai, akhirnya gue diangkat lah. Jadi permanen ya. Iya, jadi karyawan. Karyawan kontrak dulu. Oh iya. Karyawan kontrak. Di situ gue mulai diajarin. Mulailah gue pegang kamera, gitu kan. Terus? Ya mulai belajar lighting kayak gimana. Karena dulu kan gue nggak kenal lighting kan. Ya. Karena gue cuma tahu ya udah kamera doang. Karena foto-foto gue kayak landscape gitu kan. Untung lu ketemu orang-orang gila di sana ya. Benar. Itu di sana orang-orangnya gila sih. Sama apalagi yang gondrong satu dulu itu tuh. Asu. Gila. Terus lo kan kayak bukannya gue ngomong gimana lo kan posisinya pas lo dari Bali ke Jakarta lo keterima di kantor besar. Terus lo kehidupan lo setelah kantor tuh apa sih? Setelah kantor maksudnya gimana? Kayak lo main-mainnya di mana di Jakarta? Kalau punya circle yang berbeda? Oh enggak, dulu waktu itu ya, karena itu kan pertama kalinya tuh. Ya gue cuma taunya Jakarta itu rumah ke kantor. Jadi lo fokus nih ya? Iya, cuma taunya rumah ke kantor, udah gitu balik lagi ke rumah, gitu aja udah. Cuman itu aja yang gue lakuin, karena emang gue pikir gue mau main pun ya gimana, orang gue ini aja kerja aja gue masih nombok ya kan. Nggak mungkin sih, itu nggak memungkinkan gue untuk main waktu itu. Cuman setelah gue udah karyawan kontrak kan lumayan nih, udah UMR lah gitu kan. Di atas UMR lah itu. Ya di atas UMR udah bisa ya gue main-main lah. Ya cari cewek ya kan. Gue pernah gue lagi ulang tahun nih, dia ke Jakarta cuman hadirin ulang tahun gue dan dia bawa cewek. Itu apa kabar tuh cewek men? Nggak tahu itu bilang sih tuh orang, nggak tahu gue kabarnya gimana. Udah lama banget kan itu berapa tahun lalu. Udah lama banget sih itu. Terus apa yang bedain lo di Bali sama Jakarta? Oh jelas beda lah. Istilahnya kan lu kan di Bali juga foto ikut sama yang Nick lo itu kan, sama si Nick. Terus lu ke Jakarta, lu foto fashion. Oh iya. Kalau lu di Bali foto apa? Kalau gua itu di Bali fotonya lebih banyak event. Jadi gua ngerasa jenuh aja gitu, ngerti nggak sih, kayak ya udah asal gambarnya ada, dapat crowdnya selesai gitu loh. Jadi gue kayak nggak tertantang gitu. Kalau gue kayak foto fashion itu kan ya kayak tadi yang gue bilang, ada harus ngedirect lah, terus harus tahu lighting kayak apa. Itulah yang gue pelajarin akhirnya. Dan untungnya kantor itu kalau misalnya katalog udah selesai, itu studio kan boleh pakai kan. Dan lampunya lengkap. Iya, dan alat-alatnya lengkap. Akhirnya gue cobain aja semua ya kan. Gue cobain ini aksesoris ini karakternya kayak gimana, itu gua coba-cobain semua tuh di kantor itu. Makanya gua kadang-kadang sampai pulang jam 10. Kangen gak lo sama AA? AA hilang. Kangen sih. Kangen deh. Gue juga kangen sih main sama AA. Dia itu kita kangen AA walau A. Dia itu pemecah suasana sebenarnya ya. Lucu ya? Iya, jadi kantor lagi crowded nih, terus dia datang dengan celotehannya ya kan. Itu bikin ya kangen sih jatuhnya. Jadi kocak sih Ben, gue ngeliat lu sama AA tuh kocak banget. Apalagi ada si Tole Badia Andrew tuh. Badia Sile, iya. Aduh, lu bertiga Ben. Jadi gue pernah nih, jadi di BRI itu punya 4 asisten. Terus nih yang lainnya pada ribut-ribut, fotografernya nih nggak ada yang asisten nih. Parah banget sih itu. Udah gitu lu tahu nggak? Apa gimana?
Mana gua yang magang ya kan. Gua yang banyak kerjanya, gaji banyakan dia. Gua bilang anjir. Ya. Tapi ya gua seru kan. Seru. Kan? Gua anggapnya ya udahlah ini buat experience gua aja. Seru kan, TikTokan sama Rita aja, Iya, stylish, terus kita juga baik. Iya. Kan? Itu the best boss sih kalau gua. The best boss. Iya nggak sih, setuju nggak? Setuju Kan. Orangnya baik, nggak, maksudnya gimana ya? Dia tahu banget gitu loh kondisi orang-orang, terus hebat deh pokoknya deh, salut gua sama dia. I know. Terus lo pas di Bali ngapain aja Zak kerjanya Zak? Gua, nah gini, gua foto event, terus gua sempat foto kayak villa-villa gitu. Cuman gua bukan gua yang foto. Bang Nick yang foto. Gua belajar tuh ya kan dari dia. Gimana sih cara foto villa itu, bla bla bla. Belajar dari dia lah gitu. Terus ngeditnya begini loh, begini. Ternyata emang ya kalau misalnya kita dibandingin sama foto fashion ya beda jauh, beda ngeditnya. Oke. Jadi istilahnya lo di Jakarta nambah ilmu maupun ya ilmunya sebatas studio kan bisa lo kembangin. Iya. Jadi sekarang nih si Razak ini udah lumayan jago kalau gue bilang, cuman emang benar. Gue ngomong nggak pernah bohong men. Lo tau gue ngomong nggak pernah bohong. Kalau emang itu bagus gue bilang bagus, kalau emang jelek itu gue bilang jelek. Dia udah jago, udah bisa nge-explore. Cuman satu Zak. Apa tuh? Klien kok nggak bisa nyangkut sama lo, gue bingung di situ. Itu dia. Kenapa men? Kenapa? Mungkin lu tuh BM-an atau gimana, atau saking idealisnya atau gimana sih, gue nggak ngerti. Jadi gini. Gimana? Gue karena kemarin itu kan gue di Bali sempat kecelakaan kan, pakai motor kakak gue, dan laptopnya itu pecah. Dari situ gue nggak ada laptop, jadi fotografer nggak ada laptop gimana sih? Iya sih. Kayak ibaratnya tukang buat nyimpan data aja susah. Iya. Kan? Apalagi buat ngolahnya ya kan. Cheers dulu. Apalagi jadi kayak tukang pahat, gue punya palunya doang nih, tapi nggak punya mata pisau. Itu sih PR gue di sini. Jadi gue balik ke Jakarta. Nah niatnya gue mau kerja kantoran lagi, gitu kan? Karena gue gue harus kredit. Itu kan harus ada penghasilan tetap ya kan. Lu ya waktu itu nih kantor gua nih mau buka gitu kan. Tapi itu kan sebelum Covid kan ya. Begitu. Oke deh, gua udah siapin nih. Udah gitu udah kirim ke gue. Iya, udah kirim. Akhirnya ya udah lu kesini aja dulu gitu kan, lu bilang. Ya udah, akhirnya gua kesini. Begitu sampai sini Covid ya kan. Selesai semuanya. Itu selesai sih. Nah, tapi akhirnya karena gue udah tanggung nyebur, gue jadi mikir gimana caranya nih biar tetap bisa berkarya gitu kan. Jadi apa aja gue lakuin sekarang. Keren. Gue nggak mau ngeluh sama keadaan sih. Keren. Terus setelah lo ngerti nih, habis itu ngerti foto, ngerti lighting, foto harus kayak gimana. Seambisius apa sih Liza? Gua seambisius gimana ya? Karena gue mikirnya ini nih jalan gua nih. Oh gitu. Iya. Ini nih udah ditentuin nih. Sekarang tinggal gimana guanya doang. Oh gitu. Jadi makanya sekarang mau foto di mana gue samperin. Ya kan? Walaupun good. Iya, jadi segitunya gue sama foto sekarang. Gue sibuk branding, gue cari tahu caranya nge-branding tuh kayak gimana, gue cari referensi di YouTube, ngomong sama klien, biar nggak bisa dikerjain sama klien. Iya, kan? Gue tanya-tanya sama lu juga kan, apalagi lingkungan gue ini, ibaratnya gue ini paling muda, yang lainnya itu di atas gue jauh, jadi banyak belajar deh gue dari salah satunya Bang Bibin, terus Bang Gilang juga. Thank you. Gue banyak belajar dari mereka sih. Kita juga istilahnya lo kan orang baik dan mau kerja keras ya, kita juga ya sebisa mungkin ya, namanya ilmu harusnya dibagi-bagi kan. Benar. Terus men, gimana men? Gimana apanya nih? Gue mau nanya nih, segila apa sih lo di Bali? Dibilang gila sih enggak Maman. Gimana Maman? Rada ngawur aja sebenarnya.
itulah kenapa sampai kecelakaan itu kan. Ya lu tau lah. Itu kan kecelakaan semalam. Malam-malam yang lainnya. Iya juga sih. Itu dia karena ya mungkin waktu itu gue belum mikir untuk serius sih. Oh gitu. Masih banyak main-mainnya. Ya umur gue juga kan masih ini lah. Siapa? Harus paham lah, umur gue masih muda banget, ya kan. Gitu loh. Jadi ya begitu pulang kayak minum, mabok. Iya gitu-gitulah pokoknya. Seminggu berapa kali Mama? Minum, mabok, tums. Seminggu pusing enggak. Kata lo di Bali kepleset dapat enggak. Model, cewek gimana? Enggak mau gue omongin maksudnya. Bukan itu. Jangan ngomongin yang itulah. Terus. Jadi ya kayak sampai gue bangun di pantai. Iya, serius lu. Jadi gua waktu itu gue sempat foto. Jadi gue tuh megang waktu itu dokumentasi. Namanya Bali Dap Club. Bali Dap Club ini kayak lagu-lagunya dap reggae, gitu-gitulah. Dan event-eventnya tuh adanya di pantai. Wah, gue paling suka tuh kayak gitu. Iya, jadi waktu itu gue motret kan. Gue nih posisi kerja. Diminum dulu Mama. Nah, biar enak ngobrolnya gitu. Jangan gugup. Nah, belum habis. Nah, siap. Terus kemudian kobam dong gue. Ya, gak apa-apa ya. Kobam apa kan? Kopi. Iya kopi. Salah gue. Terus kebalik kan. Ini dia nih kan. Bakar rokok dulu. Kobam gitu sampai laptop gue pecah. Itu kan gara-gara itu sebenarnya. Itu sih salahnya. Lo tuh jatuhnya di mana? Di sawah-sawah, Bang. Di mana sih? Di pertigaan ditabrak tuh motor ban belakang gua, ya kan. Udah mental lah gua ke sawah. Itu kalau mentalnya gua ke aspal, aduh. Gak tahu deh gua. Ya kan. Mana motor baru, kakak lu lagi. Motor kakak gua lagi, itu dia tuh. Laptop rusak. Bersalah banget gua ya. Parah. Gua sempet kayak anjrit hilang semangat hidup tau gak sih? Anjir mau ngapain lagi nih gua nih. Coba lu sampein ke kakak lu. Minta maaf lu di sini. Kak, maaf ya. Ntar kalau udah duit, kalau udah sukses lagi nih, dilunasin. Cewek gitu. Gue yakin Sar dia sukses. Amin. Gue aminin deh. Di Bali selain motor lu ngapain Zak? Kan lu kan kerja nih, kan tadi kan lu cerita lu kerja di Bali motret event, terus motret villa-villa. Selain itu, gue lebih banyak di T-shot. Iya, karena gue sebelumnya kan gue mau nyoba nih. Ternyata pas gue pernah foto di Jakarta outdoor. Itu gue langit tuh harus 2 edit. Jadi biru gitu kan. Sedangkan di sana tuh untuk foto outdoor udah jadi aja udah gimana sih karena alamnya udah bagus ya kan. Gue foto yang tadinya biasa pakai raw gitu kan. Akhirnya semenjak gue di Bali, udahlah JPG aja lah udah bagus. Terus akhirnya ya gue banyakin T-shot tuh di sana tuh ketimbang foto untuk ini. Udah deh gue banyakin T-shot karena gue pikir itu kesempatan gue yang susah didapat dari fotografer yang di Jakarta. Iya. Gue juga pas ke Bali, gue kan juga lumayan sering kan ke Bali. Iya. Tuh emang beda sih sama Jakarta. Jauh banget dari pergaulannya ya kan. Di sana itu kalau nakal ya nggak tanggung gitu tuh. Nakalnya udah bes. Jakarta juga nakalnya nggak tanggung. Enggak, maksudnya kalau di sini masih ada rem, Mama. Oh iya ada rem. Masih ada remnya. Kayak contoh sederhana deh, gini kan. Kayak lagi bandel nih di Jakarta nih. Tiba-tiba kita dengerin suara azan. Itu kan kita masih anjir keingetan Di gitu. Bali emang nggak ada? Nggak ada lah. Masa sih? Ya ada, cuman beberapa tempat. Kalau di tempat gua nggak ada kebetulan. Jadi gua nggak dengar. Iya. Tapi pasti ada Zak. Pasti ada. Tapi cuman aja. Kebetulan di tempat gua nggak ada. Gitu. Iya, karena emang di sana kan gua kan muslim ya. Di sana itu muslim itu kan minoritas. Jadi ya
kita nggak bisa dengerin azan kayak di Jakarta gitu tuh maksudnya. Yang sini azan, sana azan. Kalau di Jakarta kan bandel nih, karena sampai pagi azan, oh kita disiap-siap pulang nih. Iya. Pulang, gitu. Udah tahu udah nih udah harusnya balik nih gitu kan. Maupun mukanya masih longsor, ya, balik gitu. Balik, ya. Yang penting balik, nyampenya nggak tahu nyampe apa enggak ya. Yang penting ada niat balik dulu ya kan. Kalau di sana enggak tuh, gila lu bayangin aja bangun di pantai Maman, kena ombak yang bangunin ombak gitu. Iya, yang bangunin ombak. Yang lucunya gini. Gimana? Gue pergi berdua nih sama abang gue kan, sama abang Nick ini. Terus gue bangun ada di pantai kan, jebret gue di pantai. Terus gue bilang, nih orang udah nggak ada, panggungnya itu udah gelap, udah tutup, udah pada pulang. Motor gue ada, kuncinya nggak ada, dibawa sama dia. Akhirnya gue telepon kan, bang lu di mana? Terus dia jawab, lah ini yang bawa motor siapa ya? Akhirnya balik lagi tuh dia naik Gojek ya kan. Wah anjir. Dan nggak kelar sampai situ tuh. Kolup doi. Iya, udah gitu. Akhirnya ya udah deh, kita balik deh. Berdua tuh balik naik motor kan. Begitu akhirnya karena gua waktu itu nggak berani pulang ke rumah ya kan. Bang, gua nginep di tempat lo aja deh. Ya udah. Nah, tempatnya dia ini di dekat GWK. Gitu. Yang jalannya tuh begini-begini. Begitu udah sampai situ, gua nggak ngecek bensin. Mati tuh motor. Pet gitu kan. Udah gua mikir balik lagi. Dorong nggak mungkin sih ya kan kondisi. Lu bakar dulu. Kondisi lagi kayak gitu ya kan. Terus? Akhirnya ya udah duduk tuh gua di pinggir trotoar tuh, pinggir jalan di Udayana situ. Duduk. Untuk ya ada bapak-bapak nyamperin, seret gitu kan, mabuk ya, digituin. Iya pak. Gimana? Terus tadinya gue pikir ini orang bakal ngomelin ya kan. Ternyata enggak. Kenapa itu? Terus gue bilang kan bensinnya habis pak. Oh ya udah saya tolongin deh gitu kan. Dicariin tuh pom bensin sama dia. Sebaik itu mama. Iya sebaik itu orang-orang di sana tuh ya. Orang itu baik saya. Parah. Udah gitu. Balik lagi tuh dia, nggak dapat. Akhirnya pakai selangnya dia, dituangin ke botol, dimasukin ke motor gua. Jadi sedot dulu, dimasuk. Terus akhirnya dituangin ke botol. Thank you ya Pak, segala macam, bla bla bla. Sampai akhirnya, kita minta nomornya deh bang, besok kita ganti gitu kan. Udah lah, sampailah tuh di rumah. Pas sampai di rumah. Anjir, nggak lagi sih. Itu kapok tuh Maman, itu kapoknya sih gua di situ tuh, nemu kapoknya tuh. Kapok nggak sadar, halu. Parah. Musibah ya kan. Udahannya kayaknya anjir, kayak capeknya tuh nggak sehari 2 hari tau gak sih. Besoknya tuh badannya ke anjir, masih capek gitu. Umur berapa sih Maman? 25 sekarang. Masih aman. Ya waktu itu gua umur berapa ya? 23 kali. 23-an. 23 gue sih masih bener-bener banget. Makanya itu dia. Lu udah punya cewek gak sebelum itu? Cewek? Udah punya apa belum? Belum. Dan gue belum kepikiran untuk sana sih. Oh gitu? Iya untuk sekarang ini ya. Kalau dulu tunggu terus di Bali. Enggak maksud gue. Kalau enggak dari dulu pun sebenarnya untuk yang serius gitu loh pacaran. Enggak kepikiran gue. Oh jadi lu kayak fuckboy gitu ya? Bukan fuckboy. Gimana dong? Bukan fuckboy juga. Gimana, jadi kan Bali kan suka nih yang kulit lokal kan. Enggak juga. Gimana? Jadi gimana ya? Betul. Aduh, gue bahasnya bingung nih, ntar kakak gue lihat lagi. Aman, lu ngobrol sama gue. Iya, benar. Udah gitu. Boleh kesinian? Boleh. Kejauhan ya. And then kalau untuk pacaran gitu sih enggak sih, karena gue mikirnya nggak mungkin, enggak maksudnya untuk pacaran yang serius ya. Pacaran serius enggak? Pacaran serius tuh gue enggak ada kepikiran sama sekali. Sekarang pun enggak. Jadi pas butuh aja. Ya, cewek gitu. Itu manusiawi lah. Ya. Enggak sih, kayak juga sih. Emang lu enggak? Elah Bang Ca, elah. Emang lu enggak? Enggak gue. Palsu banget. Gak percaya sih gue anjir. Gak percaya. Aduh. Gitu Maman.
Kalau sekarang enggak. Sekarang gua iyalah. Tapi enggak, dari dulu pun gua untuk pacaran yang serius gitu tuh enggak. Oh, gitu. Kalau gue sih dulu ada yang serius, ada yang enggak. Enggak, kalau gua dulu ada-adaan doang, tau gak sih? Iya. Karena gimana ya? Males aja dicengin homo, tau gak sih, diceng-cengin. Lu tau lah ya kan, kalau apalagi umur segitu ya. Gak punya pacar tuh kayaknya gimana. Padahal sih enggak juga sebenarnya. Iyalah. Tipe-tipe lu gimana sih, Zak? Oriental kah atau emang di pulang kampung di anak Jawa? Cirebon, misalnya di Bali. Jadi Bali, apa yang Jakarta banget? Ada nggak sih? Kayak gua nggak punya gitu. Nggak punya spesifikasi kayak gitu sih kalau gua. Gua asal ketemu nih orang ngobrolnya asik, nyambung, ya udah. Kalau gue sih gitu. Karena menurut gue kalau udah tumpah gak tuh? Kalau udah maksudnya lu udah nyaman gitu kan, lu nggak bakal mungkin kayak mau ngeliat nih dia nih oriental ke apa. Iya, balik lagi ke situ. Iya, nyamannya. Gitu. Ngomongin pasangan tuh pasti ngomongin nyaman. Bener. Niatnya tulus. Bener. Tapi itu gue setuju. Iya, cuman kalau untuk serius kayak mungkin terlalu cepet lah. Apalagi sekarang ya, kalau gua sekarang mikirnya cuan dulu deh, Maman. Cuan ya? Cuan dulu gua mikirnya sekarang. Kenapa sih lo mikirin cuan banget? Itu belakangan. Kenapa sih mikirin cuan banget? Capek gua sebenarnya kalau misalnya gimana ya, gue berkarya berapa tahun, masa gue mau segini-gini aja, sedangkan gue banyak nemuin kasus fotografer nggak ngerti lighting itu banyak, tapi dia dapat klien gitu tuh, nongkrong makanya. Iya, kok kenapa gue enggak? Makanya gue harus tahu nih apa yang salah nih dari gue nih. Gue jadi fokus gue lebih ke situ sekarang. Gue mau cerita sekarang. Banyak nih fotografer yang bagus, lightingnya jago bla bla bla, tapi dia nggak bisa promosi. Itu dia. Banyak banget itu. Itu yang lagi gue pelajarin. Gue nemu, gue kan istilahnya foto ya lumayan lama lah. Gue nemu nih orang-orang yang begitu kan. Karena apa? Dia kurang komunikasi sama orang. Dia tuh hafal untuk, dia ngerti proses foto, tapi dia untuk menjelaskan ke orang, untuk entertain dirinya. Bener. Mereka itu kurang. Bener. Jadi ya gimana ya ngomongnya ya? Gue jadi bingung. Jadi mereka itu tidak bisa ngomong dengan klien yang benar. Seandainya dapat, toh harganya jadi turun. Bener, kayak gitu-gitu. Gue juga sempet tuh ngalamin kayak anjir, kok foto gue ditawar segini ya gitu. Makanya gue kadang dulu ya, kalau dulu karena kakak gue lah yang nge-backup kan semuanya kan, keuangan apa segala macam tuh kalau gue. Jadi makasih lagi dong, makasih ya kak. terus. Udah gitu akhirnya ya udahlah, gue kenapa harus ngambil gitu tuh, gue bertahan aja situ, nggak mau, yuk take it or leave it aja. Harga gue segini, nggak mau ya udah. Makanya dari situ. Tapi gara-gara covid ini apa juga lo sikat ya? Gue sikat sekarang. Krisis guys, apa juga harus sikat. Iya, jadi tapi itu gue ada positifnya yang gue ambil, gue lebih terpacu sih jadinya. Iya, daripada lo diem tidur di kamar bla bla bla, mendingan lo kerja menghasilkan tapi duitnya cuma seberapa, istilahnya bisa buat makan nasi. Benar. Bisa buat lo beli rokok, bisa buat beli ongkos. Itu dia. Nah, kalau dulu kan lain. Gue ngapa-ngapain aja ibaratnya ya makan ada, rokok gue punya segala macam, bisa main lah apa segala macam. Cuma sekarang udah nggak bisa nih, makanya gue mikir gimana nih caranya ya kan. Gue terus belajar ya kayak tadi yang gue bilang, branding lah segala macam. Branding lah. Iya, gitu Mama. Target sukses umur berapa Mama? Target sukses lo? Gue sih pengennya 30 5 tahun dari sekarang deh. Paling enggak ya kali masa 5 tahun kalau gue jor-joran kayak gini nih. Gue sempat nyesal sih kenapa nggak dari dulu gitu tuh. Lu dulu bandel sih, dikasih tahu ngeyel batu. Yes, itu nggak bisa dipungkirin sih. Namanya anak muda ya Mama ya. Si muda ya. Gue belum, waktu itu ya pikiran gue sempit gitu aja. Semenjak kesini ketekan ya, mungkin itulah yang makanya gue agak bersyukur kenapa
nih COVID nih bikin gua akhirnya terpacu gitu memang. Jadi ada plus minusnya. Ya, cuman lebih banyak minusnya sih emang ya kan. Parah sih. Katalog 25.000. Tai banget orang. Tai banget. Covid. Bikin katalog 25.000 sih. Jatuhin pasar banget. Jualan boba kali. Bintang lo apa sih, Mer? Bintang gua tuh Pisces. Pisces. Iya, gua 26 Februari. Sio gua babi. 95 ya kan. Gitu. Kalau lu apa, Maman? Gua Aries. 29 Maret. Oke. Gua nggak begitu tahu sih gua soal gua taunya punya gua sendiri soalnya. Gue cukup tahu karena kan gue punya kakak 2 cewek. Oke. Ya yang salah satunya yang tahu banget bintang gitu lah. Jadi dia ngasih tahu. Gimana nih menurut lu soal itu? Pisces itu orangnya suka traveling, suka mengenal banyak tempat. Benar sih. Habis itu dia ambisius, tapi dia suka minder sama diri sendiri. Iya sih. Bener nggak? Benar. Dan dia harus menemui pasangan yang istilahnya cocok sama dia, istilahnya mau untuk ngobrol, maupun itu diajak jalan-jalan, maupun itu diajak ya kita udah gede ya. Caranya gimana sih untuk education seks yang benar yang baik itu? Benar. Ya kan? Iya. Pisces tuh orang-orang yang pingin diajarin. Kalau menurut gue, tapi nggak tahu menurut yang lain. Ini kan channel gue, balik menurut gue gitu. Iya benar. Tapi benar sih, emang begitu kurang lebih. Ya. Bedanya apa sih Jak lingkungan di Bali, Cirebon sama Jakarta tuh apa sih? Kita bahas Bali dulu ya. Ya. Kalau Bali tuh lebih duniawi banget deh. Ibaratnya ya gimana ya? Tapi lu tetap sholat kan? Kagak gua waktu di Bali enggak gua. Oke, terus? Waktu di Bali gua enggak sih. Karena gimana ya lingkungan Ya, itu. istilahnya lo bisa bandel tapi lo bisa stop lah. Iya, di situ tuh gua bablas bener-bener lost gua. Bener-bener lost gua. Waktu itu ya. Cuman nggak tahu kalau sekarang. Mungkin kalau sekarang gua lebih mikir-mikir lagi sih. Kalau dulu kan ya udah deh, bukan besok gimana besok deh. Gitu, iya gua kalau di Bali tuh. Lo dapet duit, lo party. Iya, besok ya udah amat ya besok gitu ya kan hari ini. Muda sih. Dulu gua begitu, sekarang gua kalau gua ini duit gua segini nih. Besok gimana ya? Nah gitu Kalau Cirebon ini lebih ke agamis. Ya. Namanya Kota Wali, ya kan? Lu cari bir di Cirebon, cari deh kalau ketemu, ya kan? Minum dulu mama. Dan lingkungannya itu jauh banget beda. Kayak gua biasa belum habis. Terus nongkrongnya di pos kamling gitu kan sama bapak-bapak. Terus begitu azan, pada pergi semua nih. Yuk ke masjid yuk. Jadi kan kita kan iya deh. Oh jadi dulu kalau tuh secara nggak langsung tuh sama kayak gue ya, kayak ikut yang ngajak, benar, ikut teman-teman gitu. Benar, ya. Kalau teman-temannya baik kita jadi baik, teman-temannya bajingan brengsek gitu. Iya itu dia. Gitu kan. Dan gue tuh belum punya, maksudnya apa ya, iman yang kuat lah. Gue tuh belum punya, nggak bisa kayak kalau bisu enggak bukan lah, maksud gue mungkin kalau misalnya diajakin gue masih bisa nolak nih, yuk gini enggak deh. Tapi kalau di depan mata ini itu gak bisa tuh, gue nggak bisa tuh, ketelan juga. Kalau Jakarta gue bilang masih balance. Semuanya lo dapat ya? Ya semuanya gue dapat. Jadi karena gini, di Jakarta itu kalau gua rasa daerah selatan itu beda. Ya kan kita main ke barat beda, utara beda. Itu maksud gua. Beda, gua juga bingung sih di situ. Iya kan? Terus Zak. Apa tuh? Gua penasaran, Maman. Kenapa IG lo ada 2? Why? Jadi gini,
Lo mau sibab-sibarin cewek-cewek atau gimana sih? Enggak lah, enggak buat begitu. Enggak lah. Gimana? Jadi gini, gue kan seneng main musik ya. Karena emang sebenarnya keluarga gue ini emang musisi semua. Dari bokap, nyokap, kakak gue, lu tahu ya kan, suaranya bagus. Sampai adik gue pun begitu. Di Instagram gue yang pertama ini, yang Razak Ziko itu, kan dulu kan isinya cuma foto-foto doang kan, portfolio gue kan. Terus iseng lah gue ngupload gue main gitar. Ternyata like-nya lebih banyak daripada foto-foto gue. Gitu. Iya, gue mikir terus kan. Jadi lo ibaratkan cuma like doang lo. Enggak, bukan itu. Maksud gue gini. Gue foto nih pakai kamera mahal. Kalau itu menurut gue itu kamera mahal ya kan. Dan ditambah lagi modelnya tuh model beneran, pakai makeup artist, pakai stylist, ya kan, dengan di konsep sedemikian rupa. Like-nya cuma 12 gitu. Like-nya cuma sedikit gitu kan. Sedangkan gue yang main gitar, cuman gue taruh pakai handphone, itu like-nya banyak. Akhirnya ya udah deh, yang ini Instagram ini untuk musik aja, gitu. Gue bikin Instagram baru. Cuma sebatas itu. Iya, untuk portfolio gua. Jadi selain itu akhirnya kan feed gua kan lebih rapi kalau isinya foto doang gitu. Jadi misalnya kayak ada klien yang mau lihat Instagram gua apa segala macam, gua lempar ke Instagram gua yang satunya. Jadi gini guys, si Razak ini nggak foto doang, dia juga pemusik. Dia suka sama musik ya. Oke lah main gitarnya, dan oke lah suaranya. Itu gua salutin sih. Udah cuma itu doang? Iya sih cuma itu doang, nggak ada lagi. Zak, gue mau nanya nih Zak, lu kan udah lama nih tinggal di Jakarta ya kan? Ya kan? Bedanya cewek Jakarta sama Bali tuh apa sih? Jakarta dulu deh. Jakarta dulu ya. Jakarta dulu Maman. Kalau Jakarta tuh gimana ya? Kalau gue ngerasanya, ini yang gue rasa aja ya. Mungkin nggak masukin ke hati enggak, mungkin nggak sepenuhnya benar juga. Kalau yang gue tangkep, gue lebih sama cewek-cewek Jakarta tuh lebih suka cewek Jakarta karena pertama wawasannya lebih oke lah, lebih luas karena ibu kota ya kan. Tapi kalau untuk cewek Bali gue suka tuh kalem gitu loh, terus nggak banyak neko-nekonya. Jadi lo kalau mau memutuskan untuk merit sama orang Jakarta apa cewek Bali? Jakarta sih gue. Jakarta ya, tetap Jakarta sih gue. Soalnya kalau di Bali ribet sih sebenarnya. Enggak, soalnya ya mereka kan kulturnya beda ya. Dan di sana ada kayak yang namanya apa sih? Bukan tahta apa ya namanya? Ibaratnya misalnya ini ada apa ya sih namanya itu tuh? Kasta, iya, kasta, ada kasta-kastanya kayak gitu kan. Jadi pinter-pinter lu di Bali udah lama lu. Iya, enggak kobam aja ini. Terus kopi. Oh iya, sama ya. Udah gitu, ya itulah ribetnya tuh setelah gua tahu kan ternyata gua kan banyak ngobrol kan sama Akamsi di sana kan. Ternyata emang ribet tuh, rumit gitu tuh. Ya udah deh, gue mikirin yang enggak gitu loh. Gue udah mutusin enggak lah. Toh juga agama beda. Itu dia beda. Yang satu agama aja masih sering banyak berantemnya, apalagi yang agamanya beda. Itu dia. Tapi lo untuk mempraksiskan agama-agama itu enggak kan Mama? Oh enggak. Sama sekali enggak kan? Sama sekali enggak ya. Kita tinggal di Indonesia soalnya. Jelas. Kita harus satu benar. Jadi itulah makanya persatuan itu tuh sebenarnya mampu menerima perbedaan sebenarnya ya nggak sih? Bukan memaksakan yang jadi satu yang sama gitu loh. Gitu. Gue tahu sih di antara agama-agama itu mengajarkan yang baik dan benar. Iya. Buktinya ya di setiap agama pun di setiap agama ada aja orang yang brengsek mah. Jadi ibaratnya kalau lu mau jadi brengsek ya bukan karena agamanya, emang orangnya aja, ya kan? Jadi jangan salahin agamanya. Bener, gitu. Agamanya sih ya ngajarin yang bener-bener. Pasti. Orangnya aja yang dobol. Gua dobol, lu dobol, dan yang lain-lainnya juga banyak yang dobol. Iya, itu dia. Ya, gimana ya?
tinggal di Indonesia yang penduduknya segini banyak. Makanya. Tuh guys, gue cuma mau ngasih saran, janganlah lo membeda-bedakan agama, suku, bangsa. Dengerin. Jangan. Kita tinggal di Indonesia. Terus gue mau nanya nih Zak, seandainya nih lo dapet duit banyak, kesempatan, apa sih yang lo lakuin? Gue bakal bikin, ya gue pengen punya agensi foto. Gue hanya sebagai owner gitu doang. Gue pengennya jadi ya gue tetap foto, cuman sebagai hobi doang maksudnya. Jadi gue pengen tetap bisnis gue ya di bidang itu. Karena itu bidang yang lo mengerti. Ya, itu dia. Maksudnya gue udah banyak belajar, udah tanggung nyemplung nih di situ nih. Jadi gue udah tahu nih kurang lebihnya kan. Ya paling enggak itu sih cita-cita gue salah satu. Sukses buat cita-cita lo, Mang. Amin. Terus lo pernah gak sih mabuk nyikat cewek gitu bungkus? Nggak bungkus sih gua. Gimana? Makan di situ. Oh. Enggak. Anjing. Gimana kan kondisinya kan lu pertanyaannya kan mabok ya kan? Ya udah gitu kan. Ya kalau enggak sih kalau di Bali ya kan. Kalau di Jakarta enggak. Jakarta enggak. Mungkin seterusnya enggak juga sih. Jadi tapi lu pernah kayak gitu? Pernah. Apa yang lo rasain, Zak? Apa kan misalnya kan kalau kita melakukan hal sesuatu, misalnya itu seks, kita ngomongin seks, ketemu beda orang, kamu lawan jenis yang nggak lo kenal gitu kan, yang lo nggak tahu dia dari mana bla bla bla, tiba-tiba dia mabuk, ketemu nyamannya, nyikat, sama-sama mau, terus lo endingnya itu bakal lo pacarin atau enggak sih Mamat? Apa cuman selesai di situ? Selesai di malam itu, selesai di pagi itu. Selesai di pagi itu. Iya, kebanyakan gitu karena kondisinya mabuk. Iya, jadi kita nih, ya gimana sih mabuk ya kan? Namanya juga mabuk ya kan? Ya udah paling selesai di situ doang. Gitu sih. Terus apa lagi? Ya paling gitu doang kalau gua, jadi kayak nggak pernah, gua temuin lagi gini. Gitu enggak? Ya mungkin sih. Enggak. Kalau gua enggak. Kalau itu tungse enak. Iya. Gimana ya enggak? Kalau tungse enak gimana, Mama? Beda lagi dong. Iya enggak sih? Iya kan? Iya sih. Ya lo masa munah lah. Enggak, bukan munah maksudnya. Tapi sejauh ini sih enggak gua. Sejauh ini enggak ya? Sejauh ini enggak gua. Sama kayak gua kalau gitu. Iya, udah selesai itu ya udah gitu tuh. Toh dia sadar pun dia juga bakal begitu. Oh gitu. Iya enggak sih? Iya kan kurang jago tuh lo jadi. Bukan gitu juga. Ya nggak tahu sih gua. Iya kan. Yang nilai kan orang. Iya, nilai orang, yang nilai pasangan ya kan. Kita sebisa mungkin membahagiakan dia gitu ya. Iya. Bukan membahagiakan dia membahagiakan dia. Oh gitu. Oke, dua-duanya lah bahagia ya. Pada malam itu. Aduh. Emang cinta satu malam memang susah sih. Iya. Tapi harus kita hindari di umur kita yang segini. Makanya ada kata gue pernah lihat baca tuh. Mabuk aja dulu, ntar juga suka. Iya kan banyak. Gue bagi rokok ya? Iya. Tukeran deh. Habis rokok gue. Ya. Nanti beli lagi, ada stok di kamar. Gue masih ada deh. Masih ada, kan tadi baru beli. Iya. Terus lu tuh berapa bersaudara sih, Mama? Gua 4 bersaudara sebenarnya. Yang sebenarnya? Iya, yang laki-laki itu dia meninggal waktu bayi. Iya begitu. Jadi sekarang ini gue 3 bersaudara, kakak gue cewek, adik gue cewek. Gue ini ya cowok satu-satunya. Oh jadi lo ntar nextnya ya misal kalau lo sukses lo membahagiakan 2 saudara. Oh jelas. Masalahnya gini, gue agak sedikit iri sih sama kakak gue. Dia cewek, ya kan, dia bisa nopang keluarga. Masa gue yang cowok kalah sih sama dia. Itu sih itu salah satu kurang-kurangin Mama. Itu salah satu motivasi gue, makanya kenapa gue harus kerja target. Gue harus sukses umur 30 gitu lah. Terus apa yang lo lakuin men? Pas lo udah sukses, apa yang lo lakuin? Pas udah sukses? Lo udah punya duit banyak, lo terkenal, amin. Ya kan, lo bisa beli
apa yang lo mau, lo udah bisa buat agensi foto, bla bla bla. Apa yang lo mau lakuin setelah itu? Apalagi kalau bukan bagian keluarga. Itu doang sih. Ya balik lagi pasti keluarga kan. Karena dari situ kita mulai. Yang orang yang selama ini yang support kita, ya kan. Kalau kita susah emang yang mikirin siapa? Keluarga juga. Jadi ya paling keluarga lah. Jadi istilahnya keluarga prioritas nomor 1. Jelas. Istilahnya keluarga lo tahu lo bandel, lo kerja keras, bla 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 gimana. Yang penting keluarga lo tahu, oh ini Razak ujung-ujungnya ke keluarga. Keren sih. Iya, emang harus ke keluarga lah. Mau kemana lagi? Terus lo nggak punya impian, misal kalau lo sukses lo mau? Kalau gue impian gue nih, gue sukses. Gue kuliah lagi atau gue kursus lagi di luar, tuh di Eropa, gue belajar fine art, belajar foto lagi, tapi foto yang fine art. Kalau gue sih, kalau misalnya sampai, gue pengen sih kayak traveling gitu kan, kayak gue lihat yang tadi gue sebutin bukan traveling, belajar. Iya. Kalau gue traveling, tapi gue ngambil gambar tetap dengan gaya gue, cuma beda tempat. Nah sekarang kan gini kan, bedanya gini mas. Sekarang lukisan bisa dijual, bla 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 bisa dijual, tapi foto yang dijual mahal itu jarangnya minta ampun. Iya kan? Kalau nggak itu foto bagus banget, yang nggak nge-art banget, atau bener-bener nunjukin dirinya dia yang banget, atau diri lingkungan atau landscape kan itu gue pengen belajar itu men. Iya benar. Dan itu foto tuh bisa dijual, benar. Dan dilihatnya enak. Nah, gue pengen belajar itu sih. Lu punya nggak keinginan kayak gitu? Ya pengen lah, sama lah. Semua juga. Tapi gue setuju sih sama lu soal fine art itu. Kece kan? Gue makin kesini makin tertarik sama fine art. Makanya Instagram gue yang awal ini gue posting sesuka-suka gue aja jadinya. Jadi kalau dulu kan gue mikirin fitnya nih yang ini merah-merah, ntar atasnya apa ya. Kalau gue sekarang udah posting, gue pengen posting apa kek gitu kan. Gue mau bikin fine art, belajar masih belajar sih. Cuman gue tetap ngeliat referensi gue liat di Instagram kan banyak sekarang kan, di YouTube apa segala macam fine art tuh kayak apa. Dan gue tertarik itu. Iya, tertarik. Yang bedain fotografer Indonesia sama luar apa? Tau nggak? Kalau menurut lo? Kalau menurut gua ini fotografer apa nih? Apa fashion? Kita kan lagi fashion dulu. Fotografer fashion. Ini sih angle, style, tone, sama kalau gua lihat di luar tuh kelihatannya apa ya? Gua ngeliatnya kayak lebih terutama London sih gua kiblat gua kalau untuk fashion gua suka London. Beda kalau gua suka Paris sama New York sama Amerika. Ya itu boleh sih. Kalau London juga punya gaya sendiri. Iya, cuman gua lebih tertarik ke situ kalau gua. Lu kenapa lebih suka Paris? Iya. Karena model-modelnya bagus-bagus, men. Iya sih. Dia model bener-bener model yang dia nurut apa yang kita bilang. Kita mau jadiin apa? Just itu model. Iya benar. Kita mau bikin konsep. Kalau lo lihat model di Jakarta, lo lihat kan, kita sering lah foto model bla bla bla. Lo mau gua itemin kek, mau gua apain kek, ya kan? Komplain atau gimana? Banyak komplainnya kan. Padahal kita udah bayar, gitu kan? Benar. Itu sih kadang-kadang. Iya kan. Apalagi itu kan, kayak kita mau nampilin, istilahnya zaman udah globalisasi lah. Misalnya kita juga ngeliat di IG juga istilahnya foto-foto luar berani berekspresi, berani untuk fashion bakar rokok, jadi hidup banget gitu. Benar ya. Tonnya hidup. Iya. Bahkan orang gue lihat foto yang campaign video Zara itu kan, dia keluarin campaign BW kan, keren kan? Iya kan, campaign BW. Canggih itu. Kalau di sini bilang pasti gue banyak dikomplain ya kan, ntar warna bajunya nggak kelihatan dong. Itu gua tuh. Iya kan, banyaknya kan di sini kan begitu. Padahal ya sebenarnya nggak usah begitu juga. Toh orang tetap ngelihatnya keren ya kan. Iya. Soalnya bedanya gini men, kalau ngambil foto, ya kita ngomongin fine art.
fine art nggak otomatis semua nude. Yes. Ada yang nggak nude-nya, istilahnya nggak kayak yang di Jakarta nude dikit gimana dikit dikomplain. Itu dia. Apa dikomplain gitu. Di sana kan enggak. Iya, karena gue istilahnya gue pengen belajar aja gimana sih di sana, gimana sih cara jual foto yang benar yang baik. Itu sih culture-nya juga sih. Culture-nya juga. Gak bisa kita salahin juga sebenarnya ya kan. Jadi makanya kebanyakan fotografer yang di sini juga pada lari lari. Ya, sekarang gini, orang nih bilang sama gue, Bin, lo udah nih di sini nih. Tapi lo kalau mau ngelanjutin ke lebih atas, lo coba deh, lo keluar. Iya, itu lo coba deh, lo ke New York, lo coba lo ke Paris, bla bla bla. Lo lihat mereka gimana untuk proses photoshoot, proses untuk pemilihan model, bla bla bla. Itu sangat beda di Jakarta. Iyalah. Sekarang gini, gue pernah suruh foto brand underwear. Ya, otomatis kalau gue casting itu model, gue suruh buka baju cuma pakai bra doang dong. Iya kan? Di sini kan nggak boleh. Itu dia, makanya repot juga kan. Iya, gimana gue mau ngeliat ntar di sini ada bopengnya kan? Iya, gimana? PR dong ya. Iya. Masalahnya kita juga anti edit plus kan. Istilahnya edit cuma buat pemanis gitu kan. Kalau mau ngedit banyak mah jadi editor, nggak usah jadi fotografer ya kan? Jadi retoucher ya. Jadi retoucher aja, iyalah. Sekarang banyak kan begitu sedikit-sedikit udah edit. Makanya gue kenapa sih sekarang? Tapi kita makasih juga dong untuk retoucher di benar yang pernah nolongin kita, yang pernah membantu kita jadi foto kita jadi bagus. Terutama ini kalau gue Bang Icat. Bang Icat tuh thank you Bang Icat, itu salah satu salah satu retoucher yang ya udah deh, iya kan. Kalau gue banyak deh. Doni, Harry, Adi. Kalau gue enggak. Kalau itu mahal soalnya. Kalau Bang Icat, Bang Icat bagus juga soalnya. Tapi gue tahu dia bagus. Cuman kalau dia harganya masih bisa oke deh, gitu. Iya, gue masih ada ini sama dia. Lu cat. Lo di okein cat. Oke lah dia. Itu foto gue yang di pantai yang pakai topi. Itu kan dia yang ngeditin. Keren. Parah. Itu gue suka. Iya. Tone-nya ya kan. Terus dia kalau ngulik tone itu tuh bener-bener ini nih gue dapet nih bener. Jadi bang gue pengen foto yang gini. Terus dia pas begitu Brad nih Jak kayak gini udah cukup pak. Cukup. Gue selalu bilang cukup, nggak perlu kayak ini kurang nih, ininya kurang nih, nggak kayak gitu kalau sama dia. Jadi gue ngerasanya wah keren sih ini orang. Gitu. Sesusah apa sih hidup lo di Jakarta ini ya. Untuk sekarang ini ya karena gue balik dari nol ya. Jadi ya paling ya capek sih, lebih dicapek. Maju dikit boleh. Ya, terus lebih dicapek doang sih sebenarnya. Capek mondar-mandirnya. Terus. Tapi satu sisi itu juga nggak bisa dibilang susah juga sih. Gue termasuk orang yang beruntung sebenarnya. Apalagi dengan kondisi COVID yang kayak gini. Coba dijelasin beruntungnya kayak gimana? Ya beruntung lah, gue masih ada kerjaan gitu. Kayak di tempat lu, terus kadang-kadang gue di Creative Flux ya kan. Gue masih beruntung sih, soalnya banyak orang-orang di luar sana tuh yang menurut gue dia sampai bener-bener kehilangan pekerjaan gitu. Itu parah sih. Iya kan? Itu parah sih. Iya kan? Makanya gue selalu ambil positifnya. Iya. Jadi gue nggak gue udah berhenti tuh ngomperin sama yang lain gitu tuh. Gue udah deh cukup bersyukur aja deh. Bersyukur ya. Iya. Sholat lu. Iya deh. Terus gimana? Lo susah apa sih lo di Jakarta? Lo makan masih bisa atau gimana? Atau lo buat beli rokok susah? Kan lo double nih Zak. Lo punya duit tapi lo beli koreknya mahal. Enggak. Kenapa lo beli korek yang 2000-an? Kenapa harus beli koreknya 10.000-an? Enggak, karena gue pikir waktu itu kan kalau pegang duit tuh lain rasanya memang. Okay. Ngerti gak sih? Gue nih kalau misalnya kayak lagi pegang duitnya,
ya udah deh, pikirnya untuk jangka panjang gitu. Apa enggak? Ya walaupun ujung-ujungnya hilang juga ya kan. Cuman gue selalu ya udah deh yang ini aja deh, karena gue lebih ngerasa lebih enak gitu loh pakai gitu. ini. Cuman kayak apa tadi pertanyaannya? Tadi susah apa sih hidup di Jakarta? Kebanyakan susah apa sih hidup di Jakarta? Ya paling kalau untuk sekarang kayak gue harus ngedit, gue harus ke tempatnya ini, gue harus kesini, sedangkan gue untuk bayar retoucher pun gue lebih buat makan. Prioritas gue ke yang lain gitu tuh, gitulah. Jadi gue anggap ini nih sebagai ya udah lo fight aja lo gitu loh. Iya lah. Istilahnya habis COVID selesai lo lebih fight lagi. Iyalah, enggak, gue mikir kok malah setelah COVID misalnya nanti suatu saat kayak udah hilang gitu. Harus gue patokin tahun depan deh. Itu gue paling enggak gue harus bisa konsisten terus kayak gini gitu tuh. Itu bakalan, prediksi gue sih bakalan legit. Tapi ingat pesan gue. Yang dulu yang ngerusak lo tinggalin. Pesan gue. Lu salah satu orang yang gue dengerin sih omongannya. Yang gimana? Pasti kan lo kan nih dalam hidup lo kan, lo udah 25 tahun, udah kemana, udah pindah-pindah daerah, bla 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 gitu kan. Bali, Cirebon, Jakarta, gitu kan. Hal apa sih Zak yang paling kesel? Hal yang paling lo kesel Maman, itu apa Maman? Jadi gini ya. Gimana? Karena gue start dari asisten. Gue tuh datang kerja bukan langsung jadi fotografer. Jadi kadang-kadang gue masih anjir, mau nggak lu ngasistenin gue? Itu sebenarnya ada keselnya sih gue gitu. Gue kan sekarang udah motret gitu loh. Masih cuman satu sisi gue nih butuh untuk kondisi sekarang gini nih. Jadi ya udah mau nggak mau gue sikat. Padahal dalam hati gue tuh nggak mau. Jujur ya Zak, gitu. Gue di awal gue foto masuk perusahaan, gue awal kan di Lazada, gue jadi asisten. Terus gimana lo bisa keluar dari zona itu? Nah nih, gue belajar di Lazada. Istilahnya gue juga bisa foto dan gue di luar juga gue fotografer. Tapi di perusahaan itu gue sebagai asisten. Nah, ya istilahnya gue butuh cuan. Itu tuh pertimbangannya kan. Gue butuh cuan dan gue dapat ilmu di kantor itu. Foto produk tuh kayak gini. Lo tahu Lazada nggak sembarangan kalau foto produk ya, istilahnya sendok, garpu, sepeda, bangku, tempat tidur semua lo foto dan lo harus bisa. Benar gitu. Gue belajar di situ. Kita dituntut untuk bisa di situ. Dituntut untuk bisa. Nah, pas fotografer yang nggak masuk, otomatis asisten maju jadi yang foto. Nggak mungkin fotografer itu dalam kantoran full masuk gitu terus, nggak mungkin. Pasti nggak bisa fotografer ngajarin asistennya cara foto yang baik dan benar untuk foto produk itu kayak. Nah di situ gue ambil, terus gue udah dapet nih ilmunya bla bla bla, ya udah gue cabut, gue resign. Gitu. Dan gue di luar gue sebagai fotografer. Nah setelah lu keluar dari tempat kerja lu itu, masih ada nggak sih orang-orang yang nawarin lu jadi asisten gue? Enggak ada. Nah itulah bedanya lu sama gue. Kalau gue masih ada. Gue dan itu gue nggak ngerti kenapa. Image-nya kayak gitu ya? Iya, itu sebenarnya gue agak kesel sih di situ. Gitu aja sih. Kesel gitu doang. Iya. Bukan itu doang, kesel aja gitu ya. Kesel aja maksud. Cuman ya udahlah gitu. Toh gue butuh juga gitu. Kenapa enggak? Maksud gue mungkin kita kan nggak pernah tahu nih kan bakal lari. Mungkin lewat dari situ bakalan next stepnya bakalan gue jadi fotografer,
kita nggak pernah tahu atau kita nantinya. Lu sekarang udah jadi fotografer. Iya, cuman kalau misalnya gue nggak ambil, gue mikirnya ya gue nggak bakal dapat apa-apa juga gitu loh. Nih kuncinya jadi fotografer tuh lu tuh yakin sama jepretan lu tuh yakin. Makanya kenapa percaya. Benar. Makanya kenapa gue sekarang banyakin fashion, apa segala macam. Gue tuh sebenarnya mau nunjukin nih loh, gue tuh bisa loh bikin yang kayak gini gitu tuh. Gue juga bisa motret itu sih. Makanya kenapa sekarang duit gue habisin untuk itu. Jadi lu nggak bisa makan habisin duit itu? Masih lah. Bisa makan. Iyalah, gue spare money untuk itu juga lah ya kan. Tenang aja sih kalau makan ya. Iya, kalau tenang. Temen banyak ya. Enggak juga. Enggak bisa. Kadang-kadang. Iya. Kalau sekarang gue nggak bisa sih kayak gitu. Maksud gue ya gue harus punya tabungan lah gitu kan. Paling enggak yang gue kurangin mainnya. Otomatis soalnya gini, kalau udah main itu otomatis jajan. Nempel lagi. Iya. Nempel. Enak banget. Terus. Kalau udah main otomatis jajan. Makanya sekarang gue kurangin mainnya. Kalau nggak ada ngapa-ngapain ya udah gue di rumah gitu. Gitu sih Maman. Gitu men. Jadi lo istilahnya lagi berjuang lah. Ya. Iya nggak sih, guys? Gua rasa enggak. Gua udah matokin sih. Gua kayak gini setahun doang. Mulai tahun depan Covid selesai lah ya. Iya, gua harapan gua enggak. Ini tahun depan Covid selesai nggak selesai. Nah, makanya gua banyakin t-shirt jadi stok foto gua udah banyak nih. Ya kan? Baru deh gua dar gua keluarin semua. Budget paling besar yang pernah lo dapet berapa sih? Budget paling besar untuk foto. Gua dapet paling besar itu sekitar 8 juta. Iya, 8. Itu waktu foto untuk cover album. Cover albumnya ini yang di Bali itu, yang sama si Tole juga ya kan itu. Nah, kalau gue bilang sih, lo kan yang gue tahu kan, sebenarnya lo udah paham aku. Ya gue cuma kasih tahu ya. Lo paham aku, ya lo lighting udah oke, kamera oke, studio juga lo punya tinggal pakai di tiga ya kan, tinggal istilahnya ya lu juga tahu lah studio Jakarta gimana ya kan. Ya lo udah ngerti dan lo punya teman-teman belajar, lo punya teman-teman stylist gitu. Ya lo bisa upin sih memang. Iya sih. Harga lo sih. Benar. Tapi untuk sekarang belum bisa. Belum bisa. Karena gini Maman, gue pengen, cuman secara teknisnya kayak gue harus ngedit di mana itu belum memungkinkan untuk naik harga gitu. Ya terus di samping itu karena Covid juga kan, semua tuh harga brek. Ya lu bayangin aja ya kan, sampai ada yang kemarin lu lihat Instagram itu kan iklan sampai segitunya ya. Covid sih Covid ya kan, nggak segitu juga. Barusan 1.500.000 ditawar. Iya, 1,5 juta aja orang masih mau nawar kan, itu anjir gila sih buat gua. Sabar ya Bang. Itu menurut gua anjir 1,5 juta ya kan, alat gua aja lu taruh deh, lu lihat di rental deh. Iya kan. Terus lu mau bayar jasa gua berapa ya kan? Gitu sih. Apa justru gue malah punya pikiran gini, apa emang di Indonesia ini orangnya tuh belum terbuka untuk seni? Bisa. Mungkin gak sih? Mungkin. Iya kan. Orang tuh belum terbuka untuk seni itu dihargai gitu. Seni itu punya harga gitu tuh. Guys, tolong guys, seni itu ada harganya guys. Iya. Kita ngerjainnya susah, alat kita juga ngerjainnya pasti alatnya yang bagus. Dan itu tuh harganya tuh menurut gua itu bukan harga yang murah kalau menurut gua ya. Dan kita juga gua cuma ngasih tahu aja, kita sebagai pekerja seni, sebagai pekerja kreatif production, kita nggak mungkin ngasih yang jelek. Iya. Soalnya kenapa gua bilang kayak gitu? Soalnya
kita pantang untuk bikin karya kita tuh jelek. Iya, karena gini loh. Iya benar, Iya setuju gua, setuju. Jadi karena gini, kayak setelah di-upload gitu kan, orang yang upload terus orang yang nge-tag kita gitu kan. Sedangkan itu kan bakal ngaruh tuh. Oh, ini yang foto si ini loh. Nah, Kok kayak gini gitu fotonya. Itu kalau orang yang maksud gua orang yang kan banyak kan klien yang ngerti foto juga sebenarnya kan. Oh ternyata fotonya orang ini begini gitu loh. Maksud gua itu sih. Gitu Kita ya? apa? Terus masih banyak lagi yang mana? Masih banyak momen. Udah kita ngomongin yang lain ya. Oke. Kita pindah deh. Lo pacaran udah berapa lama sih, Zak? Pacaran berapa lama? Lo pacaran udah berapa kali? Pacaran 4 kali deh kayaknya. 4 kali. Yang gue inget 4 kali. 4 kali. Yang nggak inget 8 kali. Enggak tahu. Namanya juga gak inget ya kan. Cuman yang gue inget 4 kali. Ini juga ketemu semalam lagi lupa gitu Zak ya. Dasar lo. Kalau itu termasuk pacaran gak sih? Enggak Ya, beda lah. Iya kan. Kalau pacaran kan emang ada fase ada. nembaknya, PDKT Itu gitu tuh loh. gue paling suka tuh. Iya, begitu udah kenal sih biasa aja ya. Enggak sih gue. Oh, Gue enggak sih ya? gue jaga. Kalau gue kayak nggak tahu sih, gue seneng pas fase PDKT gitu doang. Pas PDKT-nya gue Pas udah kata kayak anjir, banyak ngerepotinnya tau. oh, itu Enggak, waktu dulu ya. Karena untuk belakangan ini gue kan belum pernah nih. Dulu kan gue kan main game. Oh iya guys, dia juga jago guys. Main Iya. game, udah juara. Gue juara nasional dulu 2015 kan. Jadi zaman dulu itu gue main game, terus kayak handphone gue waktu itu masih pakai BlackBerry kan. Di ping, tau kan di ping tuh, sampai habis baterai gue. Itu gue kesel banget di situ tuh. Dari situ gue udahlah, ribet nih ternyata pacaran itu kan. Oh gitu. Dan waktu itu juga masih nggak jelas gitu jadi kan. lo kalau pacaran cuma butuhnya doang. Bukan gitu Oh, juga. gimana? Nggak gitu juga Gimana? Kalau lagi pingin baru ngabarin gitu. Enggak gitu, enggak juga. Karena waktu itu gue belum paham ini nih untuk apa gitu tuh. Gue nggak mikir untuk jenjang selanjutnya. Jadi ya gimana sih ya, namanya juga kayak ya cinta monyet lah ya kan. Belum ngerti sebenarnya. Pertama kali pacaran umur berapa, Mama? Berapa ya? Kelas berapa? Kayaknya kelas 2 SMP. SMA. SMP gue masih ini gue Masih alim. masih iya doyannya belajar gitu. Gue dengar lo sempat mau ke Jerman, itu gimana sih? Gak jadinya? Nah itu nggak jadi gue dapet beasiswa kan. Terus nggak jadi ya karena keluarga nggak ada dana. Walau sebenarnya itu bisa dicicil, cuman ya walaupun gimana kalau udah ngomong keadaan yang nggak ada dana ya harus legowo lah. Iya nggak sih? Bener nggak? Benar banget, pelan-pelan sih. Iya mungkin bukan berat. Kalau sekarang gue mikirnya gini, yang kita mau itu bukan berarti yang terbaik buat kita. Gue lebih mikir ke situ sih sekarang. Jadi ya udah jalanin aja, nggak usah disesalin. Kalau dulu gue waktu zaman itu ya gue sempat yang namanya stres juga lah. Ya, pastilah kecewa mah ada lah ya kan. Cuman semakin kesini ya udah mau diapain gitu. Mungkin itu yang terbaik buat kita ya kan. Oke itu sih. Paham. Kapaan? Sabar. Gue kayak di acara terngehek bukan ya gitulah. Ya udah kita ngomongin kamera lagi. Boleh. Foto lagi. Gitu. Sini lo. Kita balik ke foto nih ya. Iya. Kamera yang lo paling suka apa, Maman? Untuk sekarang Sony. Untuk sekarang Sony. Banyak sih sebenarnya kalau bilang kamera yang suka, cuman kita balik lagi ke karakter, ya nggak sih? Karakter kameranya masing-masing. Gua kalau misalnya untuk skin tone, mata, Canon itu juara sih. Canon nggak bohong warnanya. Ya, untuk skin tone, mata gitu kan. Cuman kalau untuk kayak dari segi tajam, terus
warna gitu Sony, simple. Dan lu nyebutin warna Canon. Enggak, maksudnya warnanya secara keseluruhan ya, bukan Padat. Iya, bukan warna. Kalau Canon kan gue suka di warna kulitnya doang, ya kan. Iya. Kalau untuk ini Sony itu sih gua. Apa aja kamera yang pernah lu coba? Sony, Canon, terus sempat Fuji gue nyobain, cuman gue kurang tertarik. Fuji gue kemarin ya. Iya. Gue juga nggak tertarik sih. Iya. Emang sih bagusnya dia natural banget gitu loh. Cuman itu nggak gue bukan Fuji gue dipinjemin suruh nyoba. Iya. Suruh tes preview itu Fuji. Iya. Gue nyobain juga kan. Warnanya terlalu natural. Ya maksud gue bagus, cuman kayak ada filternya. Iya, kayak ada filternya, cuman menurut kita ya guys ya. Iya. Balik lagi ini menurut kita. Menurut kalian atau gimana ya, terserah pendapat kalian, ini menurut kita. Cuman ya pas gue pakai foto nyobain, ya itu bukan gua gitu loh. Karakter gua tuh hilang di situ. Iya nggak sih? Iya. Itu tuh bukan gua. Jadi ya udahlah, akhirnya gue balik lagi. Kamera tuh sebenarnya gimana? Semua kamera bagus. Gimana karakter lu aja sebenarnya. Lu lebih karakter lu tuh di mana gitu. Kalau gue sih gitu sih. Kalau gue jadi semua kamera yang udah pernah gue coba, Sobat, di situ Leica. Kalau itu mah Canon. Enggak. Nikon, maksud gue enggak gini Maman. Pentax. Enggak. Kalau misalnya Leica Hasselblad itu sih kayaknya semua itu suka dah. Iya. Iya enggak sih? I know. Iya, kan? Tapi kan balik lagi yang pernah gue coba. Kan itu kan gue cuma nyoba. Iya, gue tidak punya kamera Leica Hasselblad itu kan. Benar. Tapi balik lagi tetap Canon gue Canon banget. Gue Canon banget. Gue suruh megang kamera lain, settingannya gimana. Gue nggak ngerti men. Sama kayak gue. Kalau Canon tuh gue nggak usah ngeliat langsung hafal cocok. Iya. Gitu. Gue kan dulu kan pakai Canon juga kan. Iya. Setelah pindah ke Sony itu bego, beneran bego. Anjir, gue mau muter speed jadinya ISO ya kan. Akhirnya semenjak di Creative Plot kan pakai Canon ya kan. Mulai lancar lagi tuh gua. Jadi sekarang gua pakai Canon ya, ayo pakai Sony ayo. Gitu kalau gua sih. Jadi gue nggak bisa ngerasain Canon, nggak bisa ngerasain Canon kayak kamera selain Canon gitu sih. Iya sih. Kayak agak susah gimana gitu. Belum terbiasa sebenarnya belum terbiasa doang Maman. Karena apa ya? Gua dari Canon pindah ke Sony awalnya juga gitu. Iya, jadi kayak blow on. Tadi kan lu udah ngomong gitu. Kayak ngulik dulu. Gitu loh. Jadi itu yang hal yang karakter kita aja lah ya. Iya, wajar menurut gua. Gua juga deh. Lo kalau photoshoot gitu sering ada chinlock nggak sih di lokasi? Chinlock ada lah pasti. Ya. Cuman kebanyakan ya udah gitu doang, gitu loh, nggak berkepanjangan gitu gak sih. Setelah itu selesai ya udah gitu loh. Iya gitu doang, nggak yang lanjut gitu. Beberapa ada sempet, cuman karena gue ngerasa kayak waktu itu gimana ya udahlah kayaknya enggak nih. Ngerti gak sih, kayak ada feeling ke situ kayaknya enggak nih, ya udah akhirnya ya udahlah gitu sih. Itu kalau gue. Terus apa nih, gue minta deh dia kata-kata mutiara dari kata-kata mutiara. Pengalaman lo kan udah banyak lah, lumayan lah, anak rantau. Satu, pastiin kita ngejalanin hidup itu dengan pikiran yang terbuka. Kalau kita nggak ngejalanin hidup dengan pikiran yang terbuka, maka kita akan menemukan banyak pintu yang tertutup.
Oke. Sudah, Pak. Yang kedua, Sinian dong. Enggak, kayaknya itu doang sih. Itu doang. Yang mau gue sampein. Karena itu penting banget tuh kita open minded itu, ya nggak sih? Ngedengerin saran orang. Jadi kadang-kadang kritik itu suka ngebikin orang down ya kan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, siapa tahu dia benar. Jujur nih guys, gue ngeliat Razak, gue keras sama Razak, istilahnya ngomong gue bener-bener disappoint ya. Iya. Yang nggak bertele-tele. Benar. Ya. Makanya gue kadang-kadang ya gue berterima kasih juga sih sama lu, soalnya banyak masukan juga kan dari lu kan tiap hari, walaupun cara lu emang begitu ya gue iya, cara lu kan emang gitu kan kalau ngomelin gue kan, cuman gue selalu menangkap itu sebagai masukan. Oke. Thanks Mama. Masukan dari lu juga banyak yang gue serap kok. Masa dong. Ini masih ada nih Maman. Oke, buat terakhir ya. Iya, boleh. Cheers ya. Thanks Mama. Sekian dulu guys. Sekian dulu guys. Lebih enak, lebih bijak. Bener. Sekian dulu guys. Ulang lagi. Sekian dulu guys. Sedap. Ulang lagi nggak? Sekali lagi. Boleh, sekian dulu guys. Ngobrol-ngobrol sama Razak. Gue Mas Bin. Gue Razak. Kita pamit. Dadah.